Kalian pindah ke YouTube Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Nah, kali ini menarik sekali ya teman-teman ya. Menariknya apa? Kali ini saya mengundang salah satu narasumber kita yang bernama Nora. Dia baru tenang, Aritonang Guguk gitu kali ya? Bukan ya? Aritonang Raja Guguk kan? Jadi, oh dia Aritonang Opusunggu. Berarti opungnya udah sungguh gitu ya, opungnya bersungguh-sungguh gitu ya. Aritonang opus sungguh, opungnya bersungguh-sungguh menjadi Aritonang. Nah, ini adalah Nora ini kita kenal adalah seorang mualaf dan Nora ini hebat guys. Hebatnya apa? Dia mampu memualafkan seluruh keluarganya, kakaknya, adiknya, bahkan kedua orang tuanya. Wow, hebat banget kan? Dan Nora ini perjalanan hidupnya ya samalah perjalanan hidup seseorang itu ya ada pahit manisnya ya kan. Nah dia mampu berdiri menguatkan dirinya, menguatkan anak-anaknya, menguatkan keluarganya untuk tetap di Islam. Jadi saudara-saudaraku jangan lupa tap layar sampai 30, 50, 100, 200k. Oke, ini dia kita sambut saudara kita Nora Aritonang. Silakan. Ya, Masya Allah luar biasa. Jangan lupa yang di YouTube like, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. TV-nya Baluap TV. Strong woman istilah ya. Mantap dua muat, thank you. Ya. Cek sebentar. Ya silakan. Ini coba dulu ya Nora, ini aku baca dulu salah satu typing yang ada di YouTube. Kalian tahu nggak typing dia gini? Dari Malon Situmorang. Bunda Esti, kenapa YouTube-nya Bunda Nora nggak bisa saya temukan ya? Padahal udah dicari-cari selama 7 hari 7 malam loh. Makanya kau kalau mau nyarinya 40 hari 40 malam. Ya, silakan. Cek suara saya masuk ya Bu. Masuk tapi pelan. Pelan ya. Sebentar. Oke. Cek udah. Iya, udakan aja lah. Mana itu micmu? Ini mic-nya. Kayak enak kalau ke depan kayak awak ngisap es krim aja dibuat. Ya biar besar mulut kayak mulut tetangga. Masya Allah. Mereka minta
Teh, kami dulu tinggal, ya kayak ada suara apa mesin. Kami dulu tinggal di Dumai ya. Kalau ada yang tinggal di Dumai, kalau tahu di belakang Bulog, namanya Jalan Air Bersih. Dulu memang kami tinggal di situ. Saya di gereja karismatik, kedua orang tua saya dengan adik kakak saya itu di GPIB. Teman saya sendiri yang di karismatik. Saya memang suka aliran itu, karena itu lepas. Karismatik itu kalau cara beribadahnya lepas. Ya, maksudnya lepas itu tidak mendominasi dengan seperti ritual gitu. Kalau kayak GPIB, HKBP, GKPA itu kan mereka itu kan pakai buku panduan. Nah, sementara kalau karismatik tidak, kita di situ bertepuk tangan, bersukacita, menyanyi. Nah, lepas seperti itulah. Saya suka juga dulu waktu itu ikut pendeta itu untuk melakukan penginjilan ke gereja-gereja yang pelosok ya. Salah satunya kami paling sering di Tanah Putih namanya. Kalau ada yang tahu Tanah Putih ya, itu ada di beberapa perusahaan yang mungkin ada karyawannya Kristen, jadi kami melakukan pengembalaan di sana. Ngelek ya? Itu mau, saya jaringan. Udah. Enggak. Udah ada normal. Ada merah di sini tadi. Oke. Pada waktu itu memang mau apa ya? Mau namanya mau aduh, jaringan yang teh ya? Merah kayaknya. Iya. Enggak, di sini aman, enggak ada merah. Nah, ini baru merah. Ini baru merah. Jaringan teh? Iya, jaringanmu merah. Iya. Kenapa begitu ya? Di sini bagus. Di sini baru merah. 20. Oke, udah teh? Udah. Udah Bagus. Oke. Udah. Ngelek lagi. Iya, ada suara-suara. Ibu Nora jelek sinyalnya. Bagus. Aku hijau. Aman dah. Oh, iya. Ngelek. Allah Akbar. Jaringan itu enggak, Pak? Ngelek. Oh, ngelek. Bunda Rama, nanti dulu naiknya ya. Aku mau berdua dulu. Jadi kita ini mau mendengarkan kesaksian mualaf, kesaksian Nora, bagaimana dia bisa mualaf itu, dan apa yang membuat dia mualaf itu, dan tahun berapa dia mualaf. Gitu ya, Bunda Rama. Jadi nanti dinaikin ya. Teh. Ya, jaringanmu masih merah itu. Ini nge-lag sekarang. Nih. Sebentar aku ganti jaringan dulu ya. Aku pakai Telkomsel ini. Coba aku pakai Excel. Mau nggak coba kau gendong tower? Jangan lupa tap layar. Aduh, tap layar 30, 50, 60k. Ayo 30k ayo. Tap layar 30k, 60k, 50k. Aduh, ayo 100k. Tap layar dong biar. Tap layar. Ayo tap layar. Tap layar. Udah normal. Oke.
Nora, kamu itu tahun berapa mualafnya? Jelek jaringan ngelek Iya, jelek. ngelek. Udah normal. Udah normal. Di sini normal. Tahun berapa kamu mualaf, Aku Nora? ngelek Lah ini ya, tadi sedikit ngolek, sedikit normal, sedikit ngelek, sedikit normal. Kenapa kayak gini ya? Mungkin kau di Taman Roh Kudus kali. Yang ini. Taman Roh Kudus dia, Roh Kudus. Udah bagus. Tunggu. Roh kardusnya belum. Oke, udah bagus. Enggak, udah. Udah. Oke. Oke. Nanti kayak Kamu mualaf itu tahun berapa, Nora? Mualaf tahun berapa? 2003. 2003 pada saat itu usiamu berapa? Tahun. Berapa? 20-an. Sekitar 20-an. 20-an. Berarti kamu di Kristen itu 84 ke 2000. Memang ngelek ya? Dibilang anakku ngelek. berarti kamu sekitar 20-an ya pada saat itu di Kristen itu di usia sampai 20-an dari lahir sampai di usia 20-an. Berarti itu sekitar 21 ada, 21 atau 22? 84 ke ngelek. Masih ngelek, aduh. Tapi dia bagus ngelek. Jaringan Apa sebentar yang deh. Oke. Oke. Bukan di YouTube yang nge-lag ke Nora. Udah bagus. Apa yang membuat kamu mualaf? Ya, ini makanya mau saya cerita. Waktu kami di gereja kami, kalau hari Paskah itu jam 5 subuh mencari telur Paskah. Aduh, kenapa lah jaringanku, ya Allah. Aman ya? Aman sih, Aman ya? Oke. Aman ya. Nah, karena di sini merah aja. Nah, jadi sebelum itu, iya kan, kami kan memang nanti ada sekitar 2 atau berapa lah guru sekolah minggu, kami membuat acara. Nah, kebetulan terakhir kami melakukan penginjilan itu ada di satu perusahaan. Di situ baru saya waktu itu memang pas ketepatan bersama Bapak Pendetanya. Kalau Bapak Pendetanya itu memang dia itu kami panggil Bapak Uda karena memang masih marga Aritona yang punya gereja Mawar Saron, GBI Mawar Saron ya. Jadi memang pada waktu itu saya memang sempat bertanya sih, kayak spontan bertanya. Ya saya tanya, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Ya langsung dijawab sama Pak Pendeta itu, yalah Bapak katanya. Jadi saya berpikir situ, loh Yesus ini kan Tuhan, kok bisa Tuhan bangkitkan Tuhan? Kan begitu. Jadi itu memang saya mulai agak sedikit mulai sedikit ya gimana ya, gimana kalau kayak kita ini sudah mulai ragu gitu ya, mulai agak sedikit gitu. Jadi sudah berapa kali hari Minggu sudah jarang saya ke gereja,
Saya fokusnya ke tempat kerja. Dulu saya kerjanya sama Cina. Jadi kalau datang nanti udah itu ke rumah ngomong sama bapak, kenapa ini si Nora nggak pernah lagi ke gereja? Ya bapak kaget di situ, karena bapak selama ini juga nggak tahu kalau aku tuh udah jarang ke gereja. Padahal dulu aktif gitu, ikuti kegiatan-kegiatan. Ya saya bilang, ya sibuk pak, ini ada kerjaan. Ya bapak di situ maklum lah. Ya waktu itu lagi saya pergilah lagi ke gereja. Tapi di situ memang udah mulai jarang lah. Biasanya kadang mendaftar sebagai MC, kadang sebagai backing vokal. Ini sudah enggak lagi. Udah jadi jemaat biasa aja lah. Duduk, datang masuk duduk, dengarkan ceramah, dengarkan khotbah dari pendeta, kami melakukan kesaksian lagi. Kan biasanya kan ada kesaksian-kesaksian nih. Ada jemaat nggak yang mau memberi kesaksian tentang masa hidupnya, gitu loh, apa kuasa Tuhan kepada diri kita. Nah, itu udah jarang aku maju untuk memberi kesaksian. Ya memang kan udah jarang ke gereja. Buktikan gereja apa? Gereja GBI Mawar Saron. Kan merah lagi. Jadi saya punya teman ini. Saya punya teman yang kerjanya bersebelahan dengan tempat kerja saya. Dia memang muslim. Perempuan. Dia ngekos. Ya, saya di situ ada tiba-tiba memang ada niat aja mau bertanya. Aku bilang, itu Al-Quranmu ada nggak nama Yesus? Saya tanya, dia bilang, ada, tapi bukan Yesus. Terus siapa? Nabi Isa, katanya. Isa dengan Yesus sama? Ya sama, kan dilahirkan dari seorang perawan. Oh, ya juga. Tapi kalau di Al-Quran kami, Nabi Isa tuh nggak disalib. Oh iya ya, kenapa nggak disalib? Saya bilang. Ya Allah angkat Nabi Isa, nah, mungkinlah disalib. Di situ ya saya berpikir, loh, ini di Islam Nabi diangkat, tidak disalib. Kok saya punya Tuhan disalib? Gitu. Ya memang saya tahu dia disalib itu kan untuk menebus dosa saya gitu. Ya, ini kan mulai bergerak ya kan. Selama ini kan nggak bergerak, tidur aja terus. Karena ya dengarkan khotbah-khotbah pendeta itu ya, Yesus itu disalib untuk nebus dosa kita, Yesus disalib untuk nebus dosa kita. Tapi ini berpikir, kalau di Islam Nabi aja dimuliakan gitu. Kok ini Tuhan? Dia disalib, mati. Enggak iya lagi nih. Itu pemikiranku. Jadi udah sampai agak-agak lama berapa minggu. Udah memang gereja tuh sudah kayak mau di-cut aja. Tapi nanti curiga Bapak ya kan. Baru berapa minggu kemudian saya bertanya lagi nih sama teman saya lagi nih. Saya sengaja tidak masuk kerja. Saya tidak masuk kerja. Saya izin sama bos saya hari Minggu nggak ke gereja, saya hari Minggu nggak ikut masuk karena hari Minggu kami baru libur semua. Kalau di sana ya kan yang namanya karyawan. Hari Minggu saya khususkan itu pagi ke rumah teman saya yang ngekos itu. Saya datang lagi, ya kan? Saya tanya lagi sama dia, itu Al-Quran kau benar ya? Tanya, Al-Quran kau tuh benar? Ya benar lah, katanya. Benar dari mananya? Ya Al-Quran kami ini kan pakai bahasa aslinya. Lah terus Alkitab kamu, dulu kan mana, kami kan sering menyebutnya Alkitab. Alkitab kamu katanya. Loh, Alkitab kami ya pakai bahasa Indonesia. Emang bahasa aslinya? Tadi situ waktu dibilang bahasa aslinya, saya bingung ya kan. Bahasa aslinya mana ya? Betul juga. Sementara yang namanya ya kan dulu kita kan nggak sebut nabi. Yang namanya Muhammad itu kan orang Arab. Kitab suci Islam ini
pakai bahasa Arab. Terus Yesus saya ini orang Yahudi, kok kitab saya nih pakai bahasa Indonesia kan gitu? Ya juga. Terus saya tanya lagi, Nabi Isa itu memang gak disalib? Yang namanya Isa tuh gak disalib, saya bilang. Enggak, Tuhan kami muliakan Isa. Tuhannya muliakan Isa, terus Bapak kami yang di surga kok gak dimuliakan anaknya yang dikasihnya, kan gitu. Udah gak iya lagi nih. Memang gak ada lagi pikir panjang. Saya tidak mencari lama, tidak mencari apa isi Al-Quran. Karena itu bagi saya itu tulisannya udah ribet, bahasanya ribet, sakit kepala saya. Ya kalau saya baca lagi di dalam Bible, di dalam Alkitab, dulu kami kan selalu menyebutnya Alkitab. Saya baca lagi di dalam Alkitab. Memang satu yang harus kita cari, Yesus itu Tuhan bukan. Saya baca lagi Pontius Pilatus ini memang menyalibkan Yesus ini karena apa? Yesus cari bukan, nggak ada sedikit pun penebusan dosa. Yesus datang, engkau datang ke dunia untuk menebus dosa. Memang nggak tertulis. Terus yang didapat pendeta ini dari mana? Kenapa bisa saya tanamkan ke otak saya, terus saya diamkan sampai bertahun-tahun tanpa diputar kan gitu? Setelah itu memang udah gelisah aja tidur. Itu saja yang saya pikirkan. Ya ampun, kok begini ya. Saya jujur ya, saya waktu pas memutuskan untuk mualaf itu saya nggak mikirkan orang tua saya. Karena saya pikirkan, besoknya beberapa minggu kemudian saya izin lagi sama bos saya. Itu saya alasan itu ada acara itu, pokoknya ada alasan lah. Bos saya izinkan. Nah, itu saya izin, kalau nggak salah entah hari apa itu ya pokoknya. Saya izin, saya bilang ada keperluan, iya. Tapi sama orang tua saya tidak kasih tahu kalau saya itu tidak kerja. Jadi pagi, kalau keluar rumah itu mau ngambil jalan besar, kalau dari rumah kami itu harus pakai beca sepeda. Nah, saya pakai beca sepeda. Saya waktu itu sudah beli baju. Beli baju tuh tetap pakai jeans, tapi pakai baju kaos yang sudah agak lengan panjang. Mungkin dong, saya pergi ke masjid itu ya kan. Saya mualaf waktu itu di situ tuh di daerah namanya Bagan Besar. Saya cari di situ masjid di dekat Bagan Besar. Terus itu harus 3 kali naik oplet. Ya, dulu kalau nggak salah opletnya harga berapa itu? Harga 500 perak dulu kalau nggak salah ya. Jadi saya sudah saya tidak tahu sebenarnya masjid mana sebenarnya kan gitu. Pokoknya saya cari saya pokoknya lihat di jendela oplet ini mana nih masjid. Oh ada. Terus agak jauh dari lokasi rumah. Saya berhenti di situ. Terus saya tunggu nih. Ya memang saya kecepatan waktu itu karena kan kalau berangkat kerja saya dari rumah harus jam 6:30 pagi. Saya tunggu di situ. Lama juga waktu itu. Saya nggak mikir lagi mau makan. Saya tunggu di depan itu halaman masjid, dia berpagar tapi nggak berpagar tutup. Saya nyebrang, di situ ada kayak perkantoran apalah nggak tahu tuh. Ada situ pohon besar. Nah saya duduk di situ sampai zuhur, sampai sholat zuhur selesai. Nah pulanglah bapak-bapaknya. Saya beranikanlah ke situ. Saya tanya, Pak, saya bilang, di sini bisa memualafkan orang ya? Oh bisa, katanya. Siapa yang mau mualaf? Saya. Masya Allah. Dia bilang gitu kan. Adik mau mualaf? Iya. Orang tuanya gimana? Saya diam situ. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya mau mualaf aja. Jadi bagaimana nanti orang tuanya? Ayo ke rumah dulu. Dia ajak saya ke rumah. Di situ ada istrinya. Istrinya kebetulan memang seorang ustazah yang sering ada kayak kalau kita sekarang bilang wirid ya, ada ngajar anak-anak ngaji gitu. Nah di situ kami cita-cita, ya kan. Terus Pak Ustadznya nanya, memang sudah mau mantap mualaf? Sudah, saya bilang. Kalau gitu selesai maghrib ya katanya. Adik mau pulang dulu
rumahnya di mana? Saya kasih tahu rumah saya di air bersih. Jauh. Padahal di sana banyak masjid. Tapi sengaja saya memang tidak mau di situ, takut saya. Karena bapak saya ini kan kerjanya di bagian kesehatan. Takut saya tuh jadi kedengaran gitu. Kalau kedengaran bahaya nih. Ujungnya saya jadi dicegat ya kan. Nah itu baru ya nggak apa-apa lah saya bilang. Saya udah mantap. Masya Allah. Akhirnya saya pergi sama ibu ustazahnya beli pakaian ya kan. Baru beli jilbab. Dia belikan saya mukena untuk syahadat nanti. Nah setelah itu udah menjelang maghrib saya syahadat. Terus, di saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang kamu rasakan? Deg-degan gitu kan, deg-degan, rasa ketakutan, iya, atau deg-degan karena ini adalah keputusan gini. Ketika saya sudah memutuskan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat, jujur, saya tidak pernah memikirkan orang tua saya lagi. Maksudnya, saya tidak mikirkan apa yang akan saya dapati konsekuennya ketika saya ini menjadi Islam. Karena memang orang tua saya nggak suka sama Islam, agama Islam dia nggak suka. Jujur saja memang dia nggak suka. Pada waktu ditanyakan, kan pasti ditanyakan, apakah saudari Nora masuk Islam ini ada paksaan? Saya jawab, tidak ada. Apakah memang keinginan sendiri? Iya, saya bilang. Ya udah, mari kita ucapkan kalimat syahadat. Dibimbing, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Di situ apa ya? Gimana ya? Memang beda. Kita kayak dapat rezeki nomplok. Seperti kayak ada yang ngetok rumah. Halo Nora, ini ada uang 1 M. Seperti itu gitu loh. Ya Allah. Kayak memang beda. Ketika saya mengucapkan kalimat syahadat itu, apa ya? Hati itu memang kita sudah, bagaimana kayak kita ini yang terbebani gitu loh. Tiba-tiba lepas plong. Oh ini nih katanya. Ini yang namanya dibilang merdeka. Kayak apakah sebelum Nora ini, sebelum kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum kamu masuk Islam, apakah di waktu Kristen kamu suka menghujat agama Islam atau menghina-hina orang Islam? Apakah pernah kamu melakukannya? Tidak. Kalau itu bapak kami memang sering melarang kami untuk bergaul sama pihak Muslim. Selalu mereka katakan, gak usah lah kau kawani itu Taliban, gak usah kawani Taliban. Selalu seperti itu. Jadi memang bapak nggak suka. Memang nggak suka. Bapak saya itu orang keras, nggak suka dia. Jadi pada waktu saya sudah mengucapkan kalimat syahadat, saya sudah menjadi seorang wanita muslimah, saya diberikan buku panduan sholat. Pada waktu itu Nora belajar di rumah, cuman pesan ibu, kata ibu ustazahnya, hati-hatilah karena Nora ini sudah menjadi wanita muslimah. Keluarga Nora masih Kristen. Saya yakin keluarga Nora nggak akan setuju. Bahkan mungkin Nora akan kena akibatnya katanya. Ya saya bilang saya sudah siap apapun itu. Jadi saya pulang, nyampe di rumah sekitar, waktu itu dibilang bagaimana kalau kita sholat isya di sini. Saya bilang biasanya saya tuh nanti dijemput bapak saya di Simpang jam 7:30. Padahal di situ sudah jam 7 kan, memang mau sholat isya. Saya bilang saya pulang aja dulu ke rumah. Nanti lebih fatal lagi kalau saya ketahuan, lebih mengerikan saya bilang. Ya saya pulang. Nah, siapa yang pertama kali tahu kalau Nora ini sudah masuk Islam? Pertama kali yang tahu itu Nomboru saya. Nomboru saya, tapi dia karena Boru Aritonang saja, jadi kami panggil Nomboru gitu. Karena dia waktu itu lihat saya itu sesudah saya Islam, saya kan sering
pakai baju yang sudah agak panjang-panjang, tapi nggak pakai jilbab. Nah, kalau saya naik beca di dalam oplet, baru saya pakai jilbab. Ah, itu bos saya tuh memang bilang, ya itu terserah kamu, itu urusan kamu. Yang penting kamu kerja baik-baik di sini, gitu. Jadi dia nggak mempermasalahkan. Nah, jadi pada waktu itu dilihat sama nomor saya ini, saya pakai jilbab. Di situ diteleponlah bapak saya di kantor. Datang bapak saya mengamuk, saya ditarik, disuruh pulang. Sampai kalau mau masuk rumah kami itu ada yang namanya kayak jembatan kecil ya, karena ada paret. Nah, sampai di situ saya dituruni, ya rambut saya ditarik, dibuka semua jilbab saya ini, terus mukena sejadah yang dikasih saudara-saudara Islam waktu saya mualaf itu semua dibakar, kecuali pada waktu itu kecuali Al-Quran ya. Saya ditempeleng, ya jelaslah namanya orang tua lihat anaknya sudah murtad ya, sudah pindah ke agama lain, ya udah mualaf gitu. Saya ditempeleng, saya dipukul memang, dan saya di situ tidak diperbolehkan lagi kerja, dikurung di rumah, di kamar, pokoknya udah tidak bisa kemana-mana lagi. Sampai mama pun menangis. Kalau mama tuh diam aja, maksudnya dia tidak ada kayak marah, namanya juga putrinya kan gitu. Menangis, ya saya cuman pikir, ya bagaimana saya sholat kalau kayak gini kan, semua udah diapakan bapak. Ya saya lihat di situ ada spray, spray mama aku itu kuambil, jadikan jilbab, jadikan sarung, baju saya jadikan sejadah. Ya saya sholat seperti biasa, tapi mereka nggak tahu gitu, karena bapak kan kerja, pulangnya nanti agak sore jam 3:30, jadi dia nggak tahu. Terus siapa yang pertama kali yang menerima Nora, terus yang pertama kali mau menerima Islam? Apakah bapak, apakah ya mama? Ya, jadi karena saya sudah lihat kan, bapak ini udah begitu keras, terlalu dipantau kali. Bagaimana saya kadang sampai suruh adik saya itu beli makanan dari luar, karena bapak itu sudah suruh mama tuh sengaja masak B2 terus ngasih sama aku makan. Tapi itulah Allah itu baik, tiba-tiba datang Pak Ustadz yang memualafkan saya, karena saya kan kasih KTP biar dikeluarkan sertifikat mualaf saya waktu itu kan. Mana tahu dipikirnya keluarga saya menerima saya mualaf, jadi diganti KTP-nya, dilihat alamat saya, datang, dia bilang ada laki-laki yang mau melamar Nora. Nah itulah suami pertama saya. Terus saya berpikir, ya udahlah, inilah mungkin jalan saya, harus keluar dari rumah biar saya bisa bebas beribadah, kan gitu. Tapi Masya Allah, dia melamar saya. Hari Jumat itu selesai Jumatan, disitulah proses akad nikah kami di KUA. Saya permisi itu sama adik saya yang di bawah saya yang udah nikah sama Kristen. Saya bilang, kakak mau nikah, tapi jangan kasih bapak mama ya. Saya sudah pakai pakaian kebaya nih, sudah disanggul. Ditanya mama, bapak belum pulang kerja waktu itu. Ditanya mama, mau kemana kau? Ada kawanku mau menikah mak. Aku bilang, aku bohongi memang. Jadi udah pergi aku pergi ini naik oplet yang adik saya panggil dari pinggir jalan biar ke dalam, karena agak jauh. Nanti kalau saya naik becak dilihat sama tetangga, apalagi nomor saya itu nanti diikutin ya kan. Saya naik oplet, saya pergi ke KUA. Di situ adik saya, ya saya kaget, bapak mama saya datang juga. Ya pasti adik saya ngasih tahu. Ya kalau cerita adik saya dibilang gini, aku kasih tahu sama bapak dengan mama Kano, kalau kau yang mau menikah. Sedih aku. Setidaknya walaupun dia tidak setuju kau menikah, tapi kau merasa senang ada orang tua yang bisa hadir, makanya dia ngasih tahu katanya. Jadi waktu mau mulai proses ijab kabul, kan otomatis penghulunya minta izin ke bapak, karena bapak nggak bisa untuk menjadi wali saya. Karena dia kan beliau masih Kristen. Pak, saya minta izin untuk menikahi putri bapak yang bernama
Nama saya Nur Fatmawati Aritonang. Nur. Yang namanya Nur Fatmawati Aritonang, Pak. Ya silakan nikahkan anak saya dengan seperangkat alat tai. Biar aja dia nungging-nungging itu, cium lantai aja nanti kerjanya itu. Itulah omongan bapak saya tuh. Masya Allah, saya bilang, ya Allah, astagfirullah. Saya menangis memang di situ. Akhirnya setelah hijab kabul, saya sungkeman sama mama dengan bapak. Saya cium, tapi bapak saya sudah nggak mau. Mulai detik ini kau bukan putri saya lagi. Kau bukan boru saya lagi. Kau bukan anak saya lagi. Pergilah kau. Jangan pernah kau hubungi saya, katanya. Ya memang, saya tidak pernah menghubungi beliau. Kalau saya rindu palingan, ya saya jumpai adik saya di pasar, saya tanya, gimana kabar bapak, gimana kabar mama, gitu ya kan. Ya itulah, cuman saya bertanya, saya sharing-sharing sama ibu ustazahnya dengan pak ustadznya. Ini kalau saya doain orang tua saya ini gimana? Mereka bilang, ya nggak ada artinya, karena orang tua kamu itu masih Kristen, Nur, katanya. Masih Kristen, Nur, katanya. Tapi bukankah orang kafir itu kekal di neraka ya? Iya. Ya Allah, saya bilang. Kok kalau Allah sayang sama saya, kok keluarga saya nggak disayang gitu. Jadi bagaimana itu? Coba adik Nur sholat. Sholat apa? Saya bilang. Kalau sholat 5 waktu, insya Allah saya belajar, saya kerjakan. Sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat sepertiga malam. Coba tanya sama suaminya. Saya tanya, Bang, apa itu sholat tahajud? Oh itu deh, kamu setelah tidur, kamu terbangun jam-jam 2, jam 3. Nah, ambil kau wudu, sholat. Berapa rakaat? 2. Terus niatnya, ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia aja dulu. Tapi sama seperti sholat biasa. Oh sama. Nah, kenapa? Ya, saya meminta sama Allah. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan Allah itu membalikkan hati orang tua saya. Saya bilang, ya saya pokoknya berusahalah tengah malam itu bangun. Saya ambil wudhu, saya sholat. Saya bilang, ya Allah, saya itu tidak minta kekayaan. Cuma satu saja. Setidaknya keluarga saya itu, mama bapak saya itu, kalau mati pun dalam keislaman. Saya minta itu aja. Gak usah kau kasih saya kekayaan ya Allah. Setidaknya orang tua saya ini masuk Islam. Nah, saya sempat, karena prosesnya agak lama ya kalau dipikir ya. 2007 bulan 6. Memang Allah tuh baik. Makanya dibilang ustadznya itu namanya siapa? Nora. Namanya Nur kita buat. Nur itu cahaya. Nanti insya Allah Nur ini nanti menjadi cahaya di keluarganya ya. Nur ini yang nanti menjadi penyebab keluarga Nur ini masuk Islam. Saya cuma berpikir, bapak saya sekeras itu, manalah mungkin. Apalagi waktu saya menikah dibilangnya seperangkat alat tai kan gitu. Tapi iya, Allah itu maha dahsyat. Apa yang tidak mungkin? Ibarat membalikkan telapak tangan. Hari Jumat, selesai Jumatan. Saya ingat itu momen. Selesai Jumatan, suami saya waktu itu udah pulang Jumatan, jam 1:30. Bapak datangnya jam 2, masih berpakaian kantor. Saya di situ baru selesai siap sholat zuhur. Ada yang ketok rumah. Bapak tuh sering manggil aku Dek. Kayak mendengar suara gitu. Suara yang tidak asing lagi sama saya. Dek, katanya,
keluar saya dari kamar. Dia buka pintu. Saya lihat. Ya Allah. Bapakku. Gitu. Jadi orang pertama yang menerima Islam adalah bapaknya. Ya. Itu bapak kenapa tiba-tiba masuk Islam? Kenapa? Apa yang menyadarkan dia itu? Saya cerita. Saya karena udah 3 tahun ya, dari tahun 2004 ke 2007 saya tidak ketemu bapak, mendengar suaranya saja tidak pernah. Karena pada waktu itu yang namanya telepon itu belum ada telepon Android, masih telepon tulalit kan gitu. Nomor saya waktu itu memang sudah di bloknya. Tiba-tiba dia ada orang di depan saya, ini orang yang saya rindukan. Saya bilang, Pak, saya cium bapak saya nih. Saya cium. Saya bilang, saya rindu kali sama bapak. Kalau cerita orang tua pasti sedih ya. Saya juga sedih. Iya. Saya bilang, bapak apa kabar? Kok bapak udah agak kurus? Sehat nak. Saya suruh duduk, bapak udah makan? Belum. Saya suruh suami saya tuh beli makanan yang enak. Pergi dulu kok beli makanan yang enak. Bilang, udah siap makan? Saya memang di situ nggak makan. Saya hanya nengok bapak saya tuh, makin rindunya. Ya Allah. Bilang. Saya bilang, Pak, kenapa bapak? Emang saya lihat bapak saya ini mukanya udah agak sedih. Sempat kutanya, bapak rindu sama saya. Ya rindulah. Saya peluk lagi bapak saya cium lagi pipinya, saya cium semua mukanya. Terus saya bilang, kenapa Pak? Bapak ada masalah? Enggak. Apa ada masalah sama mama? Enggak. Atau ada masalah soal ekonomi? Saya bilang, enggak. Terus kenapa Pak? Saya bilang. Dia diam, saya duduk di sampingnya nih. Saya pegang tangannya, saya cium tangannya. Pak, ada apa? Saya bilang. Saya bilang, Nak, Bapak mau masuk Islam. Saya bilang, Masya Allah. Masya Allah. Jadi doamu dijawab oleh Allah ya. Masya Allah. Allah mendengarkan doamu lalu Allah langsung mengabulkannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tidak ada doa yang sia-sia itu. Apalagi doa seorang mualaf yang tujuannya baik untuk memaafkan seluruh keluarga. Masya Allah. Masya Allah. Bapak mau masuk Islam? Terus? Iya, katanya. Terus kenapa Pak? Apa yang membuat Bapak mau masuk Islam? Dia cerita. Ada adik saya yang nomor 4 itu, dia mau menikah dengan orang Batak, Kristen. Udah mau dilamar. Jadi bapak saya ini punya klinik di dekat rumah. Jadi udah 1 minggu ini dia tidur di kliniknya. Jam 12 malam katanya dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, janganlah anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini yang akan meninggalkanmu Tuhan. Amin. Berdoa dia. Terus tidur dia. Tidur jam 5 subuh dia terbangun. Dia terbangun katanya kayak ada yang megang dia. Ada yang memukul pundak dia nih dari belakang. Dia tidak bisa menoleh ke belakang, tapi dia melihat kayak ada biasan cahaya putih. Tempat saya ngomong, jangan-jangan itu Tuhan Yesus, ku bilang. Tidak nak, karena pada waktu bapak bangun, bapak ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Padahal kata-kata itu yang sangat bapak saya benci gitu loh. Benci dia, tapi bisa terlafazkan dia. Ya Allah, saya bilang. Terus besoknya ya hari Jumat itu dia jumpai ibu kepala puskesmasnya. Dia bilang, Bu, saya begini. Masya Allah Pak, Bapak temui putri Bapak itu. Bapak temui dulu si Nora. Itu rindu katanya. Dia tuh niat hanya mau bertemu saya. Katanya. Ya. Tiba-tiba dia minta untuk dimualafkan. Jadi saya bilang, Bapak pergilah dulu ke tempat Pak Ustadz. Saya antar Bapak saya ke tempat Pak Ustadz ini. Jam 4 Bapak datang ke rumah, baru dia ngomong, ternyata nama Yesus ada juga di dalam Al-Quran. Sama seperti saya juga kaget. Tapi Nabi Isa ada juga di dalam Al-Quran. Tapi tidak disalib. Karena Tuhan itu permuliakan. Tapi kok Tuhan kita disalib? Jadi bagaimana Pak? Ya, Bapak mantap. Tetap mau masuk Islam? Ya. Saya telepon ibu kepala puskesmasnya. Bu, saya bilang, Bapak mau masuk Islam. Masya Allah Nora. Kebaikan apa yang kau buat ini Nora? Katanya. Jadi gimana Bu? Maghrib nanti ibu jemput. Ibu mualafkan aja Bapak di perumahan Bukit Datu Pertamina. Masjid di sana ya Nor? Gak apa-apa kan Nor? Gak apa-apa Bu. Jadi jam 5:30 saya sempat suruh laki saya waktu itu belikan baju koko, celana gantung, celana kain, baru kopiah, ya kan, pecinya. Saya suruh Bapak mandi. Memang Bapak waktu itu udah bersunat. Bapak mandi, saya suruh suami saya itu ajarkan niatnya walaupun pakai bahasa Indonesia. Diblokir, dibisukan aja tapping itu teh. Dia copy paste nanti bungkat kita yang user. Jadi dijemput sama supirnya ibu itu, kami ke rumah sakit, kami ke masjid Pertamina Bukit Datuk, perumahan Bukit Datuk. Kalau ada yang tahu di Dumai ya, perumahan Bukit Datuk, disitulah Bapak masuk Islam. Pada selesai Isya Bapak. Terus Bapak pulang ke rumah. Beliau tidak mau pulang ke rumah saya, karena dia bilang kalau Bapak ini tidak mahram lagi dengan mama saya. Jadi nggak apa-apa Pak, kalau Bapak di rumah, nanti mama gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi adik yang di bawah saya ini dikasih tahu kalau Bapak ini sudah tinggal di rumah. Itu yang membuat mama heran. Kenapa Bapak ini di rumah saya? Akhirnya ketahuan kalau Bapak ini masuk Islam. Ya, di situ mama dengar marah, wajar. Dia minta cerai waktu itu. Dia minta cerai, dia datang ke rumah. Saya bilang, ketemulah dulu Bapak, Mak. Kalau memang mama mau minta cerai, Bapak sudah ikhlas. Ketemulah dulu Bapak di rumah. Jadi datang mama ke rumah, bicara sama Bapak. Memang dibilang mama, bertahun-tahun, sudah berapa puluh tahun kita berumah tangga. Kalau orang Batak kan selalu dibilang nama apanya ya, Bapak nih Vera gitu ya kan, nama kakak saya Vera. Bertahun-tahun saya menghadapi bagaimana kelakuan kau Bapak Vera. Bertahan saya. Tapi tidak saya sangka harus berpisah hanya gara-gara agama katanya. Saya lihat Bapak tuh sedih. Sedihlah. Karena kakak saya aja lahir tahun 80. Bayangkan udah berapa puluh tahun. Bapak sedih, nangis. Iya, Mak Vera.
Walaupun kita pisah seperti ini, saya sudah serahkan kepada Allah, katanya. Akhirnya mama pergi, ya kami nggak ada kabar lagi sampai 1 minggu itu. Tiba-tiba adik saya yang udah nikah ini kan, telepon. Kak Nor, rumah dulu. Kenapa? Saya bilang, mama sakit. Kaget saya. Bukannya mama udah berangkat ke Pangaribuan, saya bilang. Enggak, rumah dulu. Pergi saya dengan bapak saya digonceng sama laki saya. Bapak digonceng sama Pak Ustadznya ke rumah. Saya sudah lihat di situ, mama ini udah agak kurusan. Memang mama saya kurus, tapi ini agak sudah kurusan lah. Saya lihat situ udah pakai infus. Saya bilang, kenapa mama? Ya adik saya yang gadis ini jadi gagal nikah. Ya ini gara-gara kau lah setan, katanya. Babi kau, gara-gara kau. Bapak, mama jadi kayak gini. Kau ajak-ajak bapak masuk Islam. Nggak ada saya ajak. Bapak yang mau sendiri. Iya, kenapa kau bantu-bantu, katanya. Ya, pokoknya biarkanlah dia ngomel gitu. Marah dia. Terus saya peluk mama saya ini. Mak, kenapa mama? Nangis saja mama. Gak bisa dia ngomong. Nangis saja. Kulihat bapak tuh tidak mau sentuh mama. Pegang tangannya pun gak mau. Duduk aja bapak. Nangis saja bapak di tempat duduk. Saya bilang sama adik saya, izinkan dulu kami obati dulu mama. Akhirnya adik saya yang keras ini, yang gagal nikah ini kan, dibujuk sama adik saya yang satu lagi, maulah dia. Ya, saya izinkan engkau obati mama. Tapi kalau ku tengok tidak ada sembuh, mati kau kubuat. Ya, silakan. Bilang. Ya, akhirnya Pak Ustadz ini obati, tapi dengan syarat mama jangan dikasih lagi dulu makanan di rumah. Saya bilang makanan mama ini saya yang tanggung sendiri. Makan paginya saya antar, makan siangnya saya antar, saya suapin dulu baru saya pulang. Pokoknya intinya adik ini nggak boleh ikut campur dulu mama ini diobati. Ya seminggu lebih mama berangsur-angsur baik. Mama udah mulai makan, udah mulai bisa agak duduk. Jadi waktu siang itu selesai saya kasih makan siang, jam 1, jam 2 saya pulang. Karena saya pastikan mandikan mama dulu, saya bersihkan. Terus saya pulang jam setengah 3 apa jam 3. Adik nelpon suruh datang. Saya kaget. Kenapa mama? Gak tahu Kak Nora. Mama minta kau datang. Aduh, dalam hati saya, ya Allah, kenapa ini? Apa mama ini makin parah penyakitnya atau bagaimana? Akhirnya kami datang lagi berempat. Nyampe, saya nangis, saya peluk. Mama pun juga nangis, sudah dipeluknya. Kemarin kalau saya peluk dia nggak bisa membalas. Ini sekarang dibalas pelukan saya. Saya bilang, mama kenapa? Tadi kan baru mama makan. Bawalah dulu saya ke kamar mandi. Mau mandi saya, mandikan saya katanya. Saya suruh laki saya yang gendong, karena bapak waktu itu nggak mau gendong. Digendong sama laki saya. Terus saya mandikan bersih, saya keramaskan, kan udah berapa lama nggak mandi kan, hanya dilap doang. Sudah itu saya pakaikan baju, saya pakaikan bedak. Terus dia bisik, Dek, apa mama mau apa? Saya bilang, biar saya beli. Enggak. Mama, Islamkanlah mama.
Masya Allah ya, luar biasa banget, luar biasa banget. Saya bilang sama Pak Ustadz, bisa diislamkan di sini Pak Ustadz? Boleh, nanti baru kita apakan di masjid lagi. Saya lari tuh musola, karena di dekat kami ini nggak ada masjid. Saya lari di musola di belakang, agak di belakang rumah Bapak. Saya gedor situ pintu, Pak Ustadz, saya bilang, kenapa? Pinjam dulu mukena. Ayo, ambil. Di situ sudah rame orang, udah rame. Keluarga tuh udah datang. Bahkan pendeta saya yang di depan rumah itu udah nengok. Kalau mau dimualafkan ini. Saya pakaikan mama mukena. Baru dituntun sama Pak Ustadznya untuk ucapkan 2 kalimat syahadat. Memang beberapa kali, karena waktu itu mama agak kurang lancar. Dituntun, Bu, ucapkan ya Bu, saya tuntun. Akhirnya mama ucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah, saya bilang, mama udah seorang muslimah ya mak, saya bilang. Nangis mama, peluk. Terus datang adik saya ini yang gadis, nangis, dia memeluk bapak saya, dia sujud di kaki bapak saya, di mama saya. Baru dia ngomong lagi, Kak Nora, apa? Saya bilang, saya minta maaf, iya. Saya juga mau masuk Islam, saya kata ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi satu hari itu mama sama adik masuk Islam? Iya, masuk Islam. Masya Allah. Saya telepon ibu yang Islamkan bapak di perumahan Pertamina itu. Ibu itu bilang, maghrib saya jemput lagi ya Nora. Ini Nora ini apa ini kebaikannya sampai kayak gini keluarga semua, Masya Allah Nora. Saya bilang nggak ada Bu. Saya sudah buat satu komitmen sama Allah. Nggak usah kasih saya harta, asalkan keluarga saya ini masuk Islam. Ya udah. Akhirnya mereka dimualafkan di masjid yang di perumahan Bukit Datuk lagi. Pulang, saya memang ucap syukur kepada Allah. Ya Allah, doaku, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan ya Allah. Udah nggak ada lagi. Saya cuma bilang, udah cukup. Udah kau jawab semua doaku, selesai. Saya nggak minta apa lagi. Itu aja, saya cuma minta kesehatan. Orang tua saya dibimbing. Ya ini yang saya minta. Saya minta nanti suatu saat nanti orang tua saya ini atau keluarga saya semua ini mati dalam memeluk agama Islam. Insya Allah. Udah. Apalagi makanya saya yakin kekuatan doa itu kalau kita sungguh-sungguh itu tidak mungkin tidak didengar Allah. Benar. Tapi jangan sangka kami masuk Islam ini bukan mendapat keenakan. Makanya saya bilang, alhamdulillah sampai sekarang pun orang tua saya itu ya masih ngontrak. Tapi itulah, kami nggak mikirkan harta, nggak dibawa mati. Punya Pajero, besoknya mati kau. Pasti ditanya sama Allah, untuk apa itu mobil kau? Udah apa yang kau buat dengan mobil kau? Dari mana duit kau? Jadi yang nggak ada lagi. Makanya saya bilang, saya mau minta bilang, ya Allah berikan saya rumah nggak? Saya nggak berani lagi. Karena saya cuma minta, jangan engkau kasihkan saya harta. Biar saya hidup pas-pasan, hanya makan pas-pasan, tapi keluarga saya masuk Islam. Ya udah dikasih. Ya jangan lagi minta berlebih gitu. Karena apa? Tingkatkanlah ibadahmu. Seperti itu. Jadi sudah berapa orang sekeluarga yang Nora mualafkan? Semua teh. Keluarga kami semua? Tidak ada lagi yang Kristen. Semua. Masya Allah. Berapa bersaudara? Kami 5 bersaudara. 5-5-nya sudah Islam. Masya Allah. Islam semua. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Wis,
yang di antara semua saudara Nora yang 5, kedua orang tua, yang paling berat itu memualafkan siapa? Yang paling berat menerima Islam itu siapa? Kalau saya lihat memang bapak. Bapak. Ya, karena bapak yang sudah sempat menghina kan. Jadi setelah ini masuk Islam, apa perkataan orang-orang di gerejanya Nora? Ya, setelah itu orang di situ minta kami untuk pergi dari situ. Diusir. Udah. Iya, padahal itu rumah kami sendiri. Akhirnya bapak memutuskan untuk menjual, terus cari rumah kontrakan yang agak murah, biar sisanya itu setidaknya untuk simpanan lah, karena memang ya namanya kontrakan kan harus dibayar terus, begitu. Ya itu. Terus bagaimana dengan pekerjaan Bapak? Apakah Bapak juga dipecat? Enggak, karena memang daerah Dumai kan wilayah itu memang daerah mayoritas Muslim, Melayu. Bahkan cerita mualaf kami ini terdengar sampai telinganya pada waktu itu yang menjabat sebagai wali kota Pak Zul As. Kedengaran, didengarnya kami mengontrak, di teleponnya bapak, dibilangnya, Pak Rukman, Pak Ritonang, cari aja salah satu rumah dinas, pilih aja. Bapak mau di mana? Gak usah lagi ngontrak. Itu saya bilang, Pak, jangan takut, Allah kita tuh kaya. Jangan takut nggak makan, Allah kita tuh kaya. Burung di udara saja dikasih makan, apalagi kita makhluk ciptaan Allah yang paling mulia loh, saya bilang. Karena bapak sempat mengeluh sedikit, mengeluhnya dia bilang, nanti bagaimana kita ke depannya nih, karena rumah kita sudah tidak ada, mau beli rumah bukannya murah. Ya saya bilang, makanya saya bilang, Allah kita tuh kaya, jangan takut. Ya itu, akhirnya kebaikan datang. Ya sampai bapak pensiun ya mana membayar kontrak rumah. Jadi uang kontraknya itu dia simpan untuk bikin usahanya nanti kalau pensiun kan gitu. Ya tapi itu lantai tahun 2009 ya kalau nggak salah, bapak itu dapat serangan jantung. Dia harus operasi bypass di Rumah Sakit Harapan Kita. Terus ada adik saya yang nomor 5 itu dia terkena kista, masih kecil memang, umurnya masih kecil adik saya itu. Terkena kista, dia harus dioperasi di Rumah Sakit Pringadi, Medan atau Pekan waktu itu ya, karena saya waktu itu sudah di Makassar. Jadi bapak di Jakarta operasi jantung, adik antara Medan atau Jakarta tuh dibilang mama operasi kista bersamaan. Nah itu ya di situ sempat mama sedikit agak drop ya. Ya bagaimana nggak drop? Satu sisi suaminya harus dioperasi, yang di sana harus berjuang melawan operasi kista. Jadi itulah tempat mama telepon, nangis, curhat. Kok begini ya kita nak, katanya. Saya bilang, Mak, ambil wudhu, mama sholat. Keluarkan semua keluh kesah mama sama Allah. Keluarkan semua. Jangan takut. Allah tuh nolong kita. Kalau nggak ada saudara-saudara kita yang nolong, Allah yang nolong kita, saya bilang. Masya Allah. Memang mama tuh orangnya gampang putus asa. Tapi itu yang makanya saya selalu nanya. Sampai sekarang saya selalu nanya, apa mama menyesal masuk Islam? Karena mama ini kan udah sendiri. Karena bapak kan sudah nggak ada lagi. Apalagi dia sudah masih mengontrak. Kayak itu kadang sedih. Kami 5 bersaudara. Kakak saya juga kemarin kan meninggal duluan. Kakak saya meninggal duluan, 1 minggu kemudian disusul bapak saya. Jadi dalam 1 minggu itu bersamaan kami mengalami kedukaan
kakak meninggal karena penyakit kanker serviks, bapak meninggal memang karena jantungnya yang sudah tidak baik, sudah tidak berfungsi. Saya sedihnya tuh, ini kasihan mama saya, udah tua, ya seperti inilah nahannya kan gitu. Tapi gini itu kemudian bapak sudah dipanggil oleh Allah, kakak juga, adik juga ya kan. Nah, alhamdulillahnya mereka mati tidak dalam keadaan kafir. Nah, dan di saat mereka sudah membacakan 2 kalimat syahadat, insya Allah segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Lalu Allah mengangkat dan memasukkan mereka ke tempat yang indah, yaitu surganya Allah. Nah itu, apalagi mereka itu tidak lama-lama memeluk Islam itu. Dan alhamdulillah, penyakit yang diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosanya di masa lalu Allah mengangkat saudaranya Nora langsung ke surganya Allah. Itulah, Allah itu sangat penyayang. Dan Allah, ingat ya, kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Karena apa dibilang karena kasih sayang Allah? Karena ada orang kafir, begitu dia kafir sekafir-kafirnya, tapi di saat dia mati, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu. Jadi perjuangan Nora ini Masya Allah banget ya, dimana bapak, kedua orang tua mualaf, saudara-saudara sudah mualaf, dan lika-liku perjalanannya ini juga luar biasa ya, dimana bapaknya itu sampai sangat membenci ya Islam gitu ya. Nah beda sama saya, kalau saya sampai hari ini kakak saya anak pertama masih Kristen, abang saya masih Kristen. Tapi alhamdulillah bapak sudah mualaf, mama sudah mualaf. Nah ini adalah yang paling sulit atau yang paling menyakitkan selama Nora ini masuk Islam. Apa yang paling menyakitkan atau yang paling sakit ujian yang diberikan Allah? Apa ya, kami memang bersamaan pada waktu itu saya cerai dari suami pertama itu kan 2010. Adik saya yang nikah sama Kristen dengan kakak saya yang nikah sama Kristen juga, itu juga bersamaan cerai. Jadi saya melihat ini bapak ini apa ya, ya otomatis kan kami pulang ke rumah ya, menghadapi omongan orang yang membilangkan 3 putrinya ini semua di rumah janda semua. Jadi saya bilang sama bapak, tempat saya tuh ngomong, Pak, bapak nyesal ya? Enggak, teh, tapi kami bertiga kayak begini gitu. Ya nggak apa-apa, bapak bersyukur kalau adikmu itu dengan kakakmu itu masuk Islam itu karena Allah tunjukkan. Ya karena adik saya ini dan kakak saya ini sering memang dipukul sama suaminya. Adik saya ini dia hamil muda, suaminya selingkuh, tapi sering mukul dia. Kakak saya ini dari tahun 2002 sampai 2011 menikah, sering kena pukul juga dari suaminya. Suaminya suka mabuk. Bapak saya nggak tahan, karena Kristen ini kan nggak boleh, nggak memperbolehkan untuk bercerai. Tapi bapak saya nggak tahan. Nggak tahan lihat badan kakak saya ini udah lebam-lebam. Akhirnya dia bilang, kalau kau masih mau sama suamimu, silahkan. Tapi kalau tidak mau, bapak yang ngurus surat cerai. Orang tua mana sih yang tahan melihat anaknya itu babak belur dibuat suaminya kan? Itulah saya bilang, ini adik saya ini bukan binatang, kakak saya ini bukan binatang. Kalian perlakukan seperti binatang. Kayak dibilang bapak saya, binatang aja, kucing di rumah saya kasih makan, apalagi anak kan gitu. Makanya bapak saya memang narik kakak saya. Kalau adik saya memang diceraikan sama suaminya karena memang ketahuan selingkuh. Itu pun bapak saya bilang, biar aja bapak urus surat ceraimu.
Kalian dua Bapak urus di surat di pengadilan negeri. Ya, kami itu saya bilang. Saya kalau cerita soal ini ya, jujur ya Teh, saya sedih kali. Karena apa? Ini coba ujian begitu. Masya Allah ya, 3 putrinya janda yang harus dia kasih makan lagi, kan gitu. Belum lagi cucunya, kan gitu. Apalagi adik saya dalam keadaan hamil muda, diceraikan lakinya. Makanya saya bilang, ya Allah, kuatkanlah bapak saya, kuatkan bapak saya. Makanya waktu bapak saya meninggal ini, memang hati saya itu terpukul kali, terpukul. Karena belum lagi hinaan dari keluarga kami ya. Keluarga kami mengatakan kami ini teroris. Iya, katakan kami teroris karena bapak waktu itu tidak mau mengucapkan selamat Natal. Gara-gara kau sudah menjadi silom, kau teroris, kau nggak mau mengucapkan selamat Natal. Saya bilang sama bapak, jangan Pak, tidak boleh diharamkan. Iya, lebih bagus kita kehilangan keluarga daripada kita dimarah sama Allah. Jangan ucap. Makanya Teh, waktu dia mulai drop hari Jumat masuk rumah sakit, kami cuma 3, saya, adik saya yang di bawah saya yang nomor 3 dengan suaminya. Kami bertiga di rumah sakit. Bapak jam 11 itu sudah masuk ruang ICU. Memang dibilang dokter jantung bapak udah tidak bagus memompa. Jadi kemungkinan untuk selamat itu tidak ada katanya. Saya bilang sama adik, kita pasrahkan aja ya dek ya. Ya. Terus disuruh kami talkinkan aja bapak. Karena memang saya tidak bisa untuk bacakan Yasin. Karena saya memang dalam keadaan kotor waktu itu. Saya dalam keadaan kotor. Saya talkinkan aja di tengah bapak. Jam 12 saya lihat sudah mulai drop. Kami di luar waktu itu makan. Karena pada malam itu memang kami belum makan. Dijemput adik ipar ini, nasi goreng makan dulu kami di luar. Maksudnya di depan pintu ICU kan. Makan, tiba-tiba dipanggil sama perawatnya. Bu, sini dulu katanya. Saya masuk. Adik saya ini nggak mau masuk memang. Dia orangnya lemah fisiknya. Kenapa? Bapak ini sudah di jalanan. Jadi kami izinkan, biasanya kan ruang ICU kan tidak boleh lebih dari 1 orang Teh. Tapi dia izinkan. Kami bertiga di dalam. Jadi datang adik saya dengan adik ipar. Karena udah tahu kondisi bapak udah mulai drop sekali, dicium, dia keluar adik saya. Gak sanggup dia. Saya bilang, saya keluar lagi, telepon mama. Mama gak bisa datang, karena mama orangnya terlalu lemah kali. Telepon mama, saya bilang. Gak mau adik saya. Gak sanggup aku Kak Nur. Telepon mama, gak sanggup. Aku lah yang teleponnya. Saya telepon, saya pas di samping bapak. Saya sempat nanya sama dokter, dok, ini bapak saya mendengar ya, walaupun udah koma. Oh iya bu, ini walaupun pasien seperti ini bu nggak sadar, tetap mendengar itu bu. Itulah gunanya ibu, kita talkinkan aja ya bu ya, katanya. Karena bapak ini memang sudah mau pergi katanya. Jadi situ telepon mama, mama tanya gimana bapak. Saya nangis. Saya bilang, mak, Masya. Saya bilang, kalau saya belum merasakan. mak, Belum. bapak udah mau pergi. Mama diam, nangis mama. Mama bilang,
sampaikan cium mama ya, cium sayang mama sama bapak, bilang sama bapak, mama sudah ikhlas, selamat jalan ya Pak, katanya. Saya bilang, setelah itu tutup telepon, saya cium bapak saya bilang, Pak, ini ciuman dari mama ya Pak. Terus saya cium lagi, Pak, ini ciuman dari adik-adik saya Pak ya. Kalau bapak mau pergi, kami udah ikhlas, selamat jalan ya Pak, saya bilang. Bapak ucapkan ya Pak, la ilaha illallah, saya bilang. La ilaha illallah. Ya, dia langsung tegang, dia kejang. Datang dokter, datang perawat, bapak dikasih ada pompa kayak berupa plastik, tahu kan nanti di mulut itu untuk pompa. Oksigen. Iya, baru ditekan dadanya. Jam 1:30 pas, 1:30 malam. Dokter mengatakan, Bu, bapak sudah pergi. Saya bilang, Pak, selamat jalan ya. Saya bilang, ya Allah, Engkau kabulkan betul. Bapak saya meninggal dalam keadaan Islam. Nah, gak ada lagi. Tadi situ teh waktu membawa mayat bapak dari rumah sakit itu sampai ke rumah, emang nggak ada saya nangis teh, karena saya sudah puas. Sayalah yang mentalkinkan dia terakhir kali di telinganya, karena adik saya tidak mau pada waktu itu, dia tidak sanggup. Jadi saya bilang, ya Allah, nikmat mana lagi yang aku dustakan? Saya yang mengislamkan bapak saya juga yang memberangkatkan bapak saya ke hadiratmu ya Allah, saya bilang. Jadi saya tidak butuh apa-apa lagi, makanya itu saya nggak butuh apa-apa. Saya dikasih Allah dengan rezeki seperti ini, alhamdulillah. Saya cuma minta semua keluarga saya ini sampai keturunan nanti tidak akan ada yang murtad. Mudah-mudahan kita semua ini mati dalam memeluk agama Islam. Itu ya, memang itu saja yang saya minta dari Allah. Tandanya kekayaan ini, kekayaan nanti kalau itu membawa kami tidak dalam kebaikan, jangan engkau berikan. Cukup anak-anak saya, anak-anak yang soleh. Semua kami ini meninggal nanti dalam keadaan Islam. Sudah. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan baik. Masya Allah. Jadi ini ya perjalanan hidup seorang Nora ya, Nora Aritonang, itu suku Batak. Dimana Nora ini alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Sudah mensahadatkan kedua orang tua sebelum ayahanda meninggalkan dunia ini. Dan kita tidak tahu perjalanan hidup seseorang. Ya seperti saya tidak tahu apakah bapak saya menjalankan Islam sesungguhnya atau dia murtad. Saya tidak tahu, karena saya agak susah berhubungan dengan bapak saya. Dan saya tidak tahu di akhir hayat bapak itu nanti meninggal dengan pestanya adat Kristen, adat Batak, atau dengan Islam. Saya tidak tahu, karena kita tidak tahu perjalanan seseorang. Yang pasti saya berharap bapak saya benar-benar menjalankan Islam, karena bapak sudah membacakan 2 kalimat syahadat ya, dibimbing sama Bang Juma ya waktu itu ya. Dan saya berharap saya bisa mewalaupkan semua saudara saya seperti yang dilakukan oleh Nora, yaitu cukup dengan berdoa. Biarkan Allah yang bekerja, tapi doa kita ikhtiar dengan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masukkanlah seluruh saudara-saudaraku untuk Islam. Padahal Nora ini tidak mengajak saudaranya untuk
berdialog, berdiskusi. Saya sudah melakukan cara, saya sudah berdoakan, saya juga sudah mengajak berdiskusi dengan kakak saya, abang saya, bahkan saya ajak mereka berdiskusi kepada Bang Juma, tapi masih dengan kepala yang keras, masih tetap di Kristen. Ini hebatnya Nora ini, doa yang mustajabah, Masya Allah. Beliau tidak putusnya berdoa, selalu berdoa. Dia tahajud, meminta kepada Allah untuk disyaratkan semua saudara-saudaranya. Nah, padahal kita tahu sendiri perjalanan hidup Nora itu, apalagi sekarang Nora membesarkan anaknya sendiri, ya, tanpa bantuan suami, tanpa bantuan siapapun, karena sekarang Nora single. Bayangkan, dia mendidik anaknya, dia mengajarin anaknya, dan dia bertahan di Islam ini dengan banyak sekali cobaan dan banyak ujian, dan semuanya kita juga pasti mendapatkan ujian dari Allah. Dan ini makanya kita ya, di saat kita masuk Islam, istiqomahkan, tetap istiqomah, belajar istiqomah, kuatkan iman itu, jangan mundur hanya karena aplikasi ujian, ya. Ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah suatu pelajaran, itu suatu kenikmatan di mana kita mengambil hikmah di dalam ujian itu supaya kita tetap beristiqomah, kita kuatkan lagi. Dan saya yakin insya Allah anak-anak Nora akan mengangkat derajat Nora setinggi-tingginya, dan anak-anak Nora menjadi anak-anak yang soleh-soleha, dan insya Allah anak-anak itu akan membanggakan Nora. Itu mereka bangga punya mama seperti ini, mama seorang mualaf, dan mereka lahir dari seorang ibu yang mualaf, insya Allah. Karena apa? Sejatinya orang yang mualaf doanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangankan doa orang mualaf, doa-doa saudara simanku yang lahir Islam, doa mereka tidak disia-siakan oleh Allah, apalagi doa seorang yang mualaf. Nah, cerita dari Nora ini ada pelajaran yang kita ambil. Apa itu pelajarannya? Saudara-saudaraku terkasih, saudara-saudaraku tersayang, seorang mualaf aja mampu dia berdiri, mampu dia menguatkan diri dan anak-anaknya untuk menjadi Islam yang sesungguhnya. Dan kalian yang lahir Islam, jangan mau kalah. Jangan mentang-mentang kalian lahir Islam, gue lahir Islam, gak perlu gue belajar lagi, yang penting gue bisa sholat. Jangan. Karena kalau kalian dengan menyombongkan diri berkata seperti itu, ngapain gue, ngapain gue belajar lagi tentang Islam, gue kan Islam. Jangan seperti itu. Karena orang-orang sombong seperti itu bisa murtad. Tapi teruslah belajar. Kami aja yang mualaf aja belajar loh, hingga pada akhirnya kami bisa mampu berdiri di sini. Jadi kalian jangan pernah sepelekan mentang-mentang kalian lahir Islam. Jangan pernah sepele. Ya. Kami yang para mualaf dan kalian yang lahir Islam, kita sama-sama dicintai oleh Allah. Kami yang para mualaf dan kalian yang lahir Islam, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berlomba mencari kenikmatan, keberkahan dan ridho dari Allah agar kita semuanya masuk ke surga Allah tanpa hisab. Jadi semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Nah, Nora, sekarang ini apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada di pikiranmu untuk kedepannya, untuk anak-anakmu? Kamu menginginkan apa di anak-anakmu? Menginginkan semoga anak-anakku ini menjadi anak yang soleh, soleha. Apa harapanmu terbesar untuk anak-anakmu? Ya, saya cuma minta sama Allah, ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan anak-anak saya ini itu menjadi seorang hafiz Quran. Itu aja. Amin. Amin. Itu aja. Memang.